Halo, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan membahas tentang pasar monopoli. Monopoli. Monopoli merupakan kondisi yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan atau jasa sehingga pembeli tidak bisa mendapatkan substitusinya. Maka itu, penjual dapat menentukan harga dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Lalu monopoli berasal dari kata yaitu mono yang artinya satu, lalu poli yang artinya penjual. Jadi pengertian pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perdagangan tersebut, tidak memiliki barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Sebagai penentu harga, pelaku monopolis dapat menaikkan harga dengan cara mengurangi jumlah produknya. Meski demikian, penjual juga memiliki keterbatasan dalam penetapan harga, sehingga ketika berhadapan dengan banyak pembeli. Ketika penetapan harga terlalu mahal, maka seseorang akan menunda pembelian. Selain itu, pembeli juga dapat mengganti produk tersebut dengan barang substitusi. Contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia yaitu seperti PDAM, PLN, PT Kereta Api Indonesia, perusahaan migas atau Pertamina, dan sebagainya. Dalam pasar monopoli juga hanya ada satu produk yang dijual oleh satu perusahaan. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya monopoli. Berbeda halnya jika ada beberapa atau banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Ini tidak akan menyebabkan pasar monopoli. Salah satu alasan mengapa monopoli bisa terjadi karena adanya hambatan untuk memasuki industri yang bersangkutan. Pasar monopoli juga muncul karena pemusatan sumber daya ekonomi pada satu pelaku usaha atau penjual. Pemusatan tersebut memicu penguasaan sarana, produksi, dan pemasaran terhadap barang atau jasa jenis tertentu. Ya, berikutnya ciri-ciri terjadinya monopoli. Yang pertama ada tidak ada penjual alternatif. Dalam pasar monopoli tidak ada penjual alternatif atau pesaing yang signifikan yang menawarkan produk atau jasa serupa atau setara. Ini berarti konsumen hanya memiliki satu pilihan untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut. Yang kedua, pemegang monopoli memiliki kendali penuh. Pemegang monopoli memiliki kendali penuh atas harga, kuantitas, dan kualitas produk atau jasa yang mereka tawarkan. Mereka dapat menetapkan harga sesuai keinginan mereka karena tidak ada tekanan dari persaingan yang signifikan. Dan yang terakhir, hambatan masuk yang tinggi. Pada pasar monopoli, terdapat hambatan masuk yang tinggi yang membuat sulit bagi perusahaan baru atau pesaing untuk masuk ke dalam pasar dan bersaing dengan pemegang monopoli. Hambatan tersebut dapat berupa paten, merek dagang yang kuat, biaya produksi rendah, dan kendala regulasi. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan produk atau jasa tertentu. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar karena tidak ada pesaing yang dapat mengurangi harga atau meningkatkan kualitas produk atau jasa. Terus pasar monopoli memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu keuntungan yang tinggi. Perusahaan monopoli dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Hal ini karena perusahaan monopoli tidak perlu bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan pelanggan. Perusahaan monopoli dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya marginal produksi sehingga dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Yang kedua, efisiensi produksi. Perusahaan monopoli dapat mencapai efisiensi produksi yang tinggi karena tidak perlu bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan bahan baku dan sumber daya lainnya. Perusahaan monopoli dapat membeli bahan baku dan sumber daya lainnya dalam jumlah besar, sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah. Selain itu, perusahaan monopoli dapat melakukan spesialisasi dalam produksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang ketiga terakhir, investasi dalam penelitian dan pengembangan. Perusahaan monopoli memiliki lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Hal ini dapat mendorong inovasi dan kemajuan teknologi, sehingga perusahaan monopoli dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengembangkan produk dan jasa baru.
atau untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa yang sudah ada. Pasar monopoli memiliki sejumlah kekurangan yang dapat berdampak negatif pada perekonomian dan konsumen. Beberapa kekurangan utama dari pasar monopoli yaitu 1. Harga yang tinggi. Salah satu kekurangan utama dari pasar monopoli adalah kemampuan produsen tunggal untuk menentukan harga produk atau suatu layanan mereka tanpa adanya persaingan. Hal ini dapat menghasilkan harga yang tinggi bagi konsumen yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli mereka. Yang kedua, kurangnya pilihan dalam pasar monopoli. Konsumen seringkali memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pilihan alternatif untuk produk atau layanan yang mereka butuhkan. Kurangnya variasi produk dapat mengurangi kepuasan konsumen dan dapat menghambat pilihan mereka. Yang ketiga, kurangnya inovasi tanpa tekanan persaingan. Produsen monopoli mungkin memiliki sedikit insentif untuk berinovasi atau meningkatkan produk atau layanan mereka. Hal ini dapat menghambat kemajuan teknologi dan kualitas suatu produk. Yang keempat, kurangnya efisiensi. Meskipun pasar monopoli mungkin mencapai efisiensi teknis dalam produksi, mereka cenderung kurang efisiensi secara ekonomi. Ini karena mereka tidak dihadapkan pada tekanan persaingan untuk mengurangi biaya produksi atau meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, kemungkinan penyalahgunaan monopoli. Dalam beberapa kasus, produsen monopoli dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen atau pesaing, seperti penetapan harga diskriminatif, penolakan untuk memberikan akses kepada pesaing, atau pembatasan suatu inovasi. Audio Jungle.